18 Sergeant Central. 19 Sergeant, check. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Para spikus semuanya, kita akan membahas tentang materi hak dan kewajiban warga negara. Pada kesempatan ini, para spikus diharapkan mampu memahami, menghayati, dan melaksanakan prinsip-prinsip hubungan antara warga negara dengan negara dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab secara moral kepada negara dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para spikus semuanya, tahukah Anda mengapa kita perlu memahami hak dan kewajiban warga negara? Mengapa negara mengatur hak dan kewajiban warga negaranya, serta hak dan kewajiban apa saja yang diatur oleh negara? Nah, para spikus semuanya, 3 hal inilah yang akan kita bahas secara mendalam. Baik, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa manusia pada hakikatnya, di samping sebagai makhluk individu, adalah juga sebagai makhluk sosial dan religius. Manusia Indonesia juga mengakui eksistensi kemanusiaan ini. Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat tanpa mengabaikan keberadaan sifat-sifat individualnya. Ya, salah satu bentuk hidup bermasyarakat itu adalah hidup berbangsa dan bernegara. Nah, hanya saja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia pasti memiliki kepentingan dan kebutuhan. Ketika manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, terkadang dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki tindakan-tindakan yang tidak bijak. Nah, inilah yang disebut dengan istilah homo homini lupus, bahwa dalam keadaan tertentu manusia bisa memiliki sifat-sifat hewan atau sifat-sifat serigala yang suatu saat nanti bisa menyerang satu sama lainnya, yang dikenal dengan istilah homo homini lupus. Nah, dalam keadaan seperti inilah akhirnya terbentuklah sebuah teori, yaitu teori perjanjian. Di dalam usaha manusia menciptakan ketertiban, mengatur keadilan dan kepastian hukumnya melalui tangan-tangan organisasi kekuasaan yang disebut dengan negara. Nah, berkenaan dengan hal persoalan seperti inilah, keseimbangan hak dan kewajiban warga negara harus dibahas secara mendalam dan harus diketahui dan dipahami betul oleh setiap warga negara. Baik, berikutnya pengertian warga negara. Secara literasi, warga negara merupakan status keanggotaan seorang dari organisasi negara. Ya, warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur pembentuk negara, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, dalam jejak-jejak sejarah secara historis, perkataan atau pengertian warga negara itu ada istilah kaula atau hamba pada zaman kerajaan di Nusantara, yang dikenal dengan istilah kaula atau hamba, abdi, yang merupakan bagian dari atau anggota dari kerajaan. Kemudian pada masa Imperium Yunani dan Romawi itu ada istilah civics atau civicus
dikenal dengan istilah Civis Romanus Sum, yang artinya kami adalah warga Imperium Romawi. Kemudian berikutnya dikenal dengan istilah citizen. Ini merupakan konsep dari negara modern yang diartikan, citizen ini diartikan sebagai warga negara. Kemudian ada istilah citizenship yang artinya adalah segala hal yang berkenaan dengan hubungan antara negara dengan warga negara. Nah, pembahasan tentang hak dan kewajiban warga negara ini berimbas pada eksistensi negara bangsa. Jadi eksistensi negara bangsa, nation state ini sangat tergantung dari warga negara, terutama kesadaran dari setiap warga negara di dalam memahami hak dan kewajibannya. Oke, berikutnya. Di dalam membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, kita tidak bisa lepas dari yang disebut dengan kewarganegaraan. Nah, di dalam konsep kewarganegaraan dikenal ada prinsip dan asas-asas. Secara umum, kita ketahui bahwa ada dua asas. Asas yang pertama yaitu asas ius sanguinis, di mana asas ini diartikan sebagai kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh asas keturunan atau hubungan darah. Kemudian asas berikutnya adalah asas ius soli. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh asas daerah kelahiran, di mana tempat dia dilahirkan. Nah, perbedaan penerapan asas ini di dalam sebuah negara bisa menyebabkan seseorang memiliki kewarganegaraan ganda, bahkan bisa menyebabkan seseorang tidak sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid. Tadi yang kewarganegaraan ganda disebut dengan bipatrid, kemudian yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan disebut dengan apatrid. Selain istilah bipatrid dan apatrid, dikenal dengan istilah stelsel aktif dan stelsel pasif. Nah, stelsel aktif dan stelsel pasif ini juga akibat dari penerapan asas-asas kewarganegaraan diakibatkan oleh perbedaan penerapan asas kewarganegaraan di suatu negara. Stelsel aktif artinya ketika warga negara memiliki kewarganegaraan ganda atau tidak memiliki kewarganegaraan, warga negara harus aktif mengurus status kewarganegaraannya. Jika memiliki kewarganegaraan ganda, setelah berumur 18 tahun, wajib mengurus kewarganegaraannya atau memilih salah satu kewarganegaraan yang disandangnya. Jika memiliki persoalan bipatrid atau dua kewarganegaraan. Begitu pula dengan kasus apatrid. Jika tidak memiliki kewarganegaraan, warga negara tersebut yang bersangkutan secara aktif harus mengurus kewarganegaraannya dengan cara mengajukan pewarganegaraan atau yang sering kita kenal dengan istilah naturalisasi. Kemudian, istilah stelsel pasif itu adalah upaya dari negara yang aktif di dalam mendata mengurus status kewarganegaraan dari warga negaranya.
Kemudian dikenal juga dengan istilah hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi itu adalah hak yang diberikan oleh negara untuk warga negaranya untuk dapat memilih salah satu kewarganegaraan yang disandangnya jika yang bersangkutan memiliki 2 kewarganegaraan yang didapatkan dari status perkawinan orang tuanya. Nah, di dalam hak opsi ini secara otomatis terdapat hak repudiasi, yaitu hak menolak kewarganegaraan yang disandangnya. Kalau yang bersangkutan memilih salah satu kewarganegaraannya, berarti otomatis menolak salah satu kewarganegaraan yang disandangnya. Bagi yang tidak memiliki kewarganegaraan, di Indonesia ada upaya-upaya yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi, tentu saja dengan mekanisme-mekanisme yang terdapat dalam konstitusi dan atau dalam aturan-aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Baik, berikutnya kita bahas tentang persoalan kenapa seseorang bisa memiliki kewarganegaraan ganda, bipatrid, dan atau sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid. Baik, seseorang yang diakui sebagai warga negara suatu negara ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut, yaitu yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjadi dasar atau pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Dalam konteks ini dikenal adanya 2 asas kewarganegaraan, yaitu asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran dan asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Nah, kedua istilah ini berasal dari bahasa Latin yang ius berarti hukum atau dalil atau pedoman. Soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah, atau daerah. Dan sanguinis yang berasal dari kata sanguis yang berarti darah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Sedangkan ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah keturunan atau hubungan darah. Jika sebuah negara menganut asas ius soli, maka seseorang yang dilahirkan di negara tersebut mendapatkan hak sebagai warga negara. Ya, begitu juga jika sebuah negara menganut asas ius sanguinis, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara, misalnya Indonesia, maka anak tersebut berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu Indonesia. Awalnya, asas kewarganegaraan hanya berdasarkan kelahiran atau asas ius soli. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa seseorang di suatu negara maka otomatis menjadi warga negara tersebut. Apabila penerapan 2 asas tersebut secara konsekuen pada masing-masing negara diterapkan, maka akan membawa permasalahan terhadap suatu kewarganegaraan. Akibat yang dapat muncul adalah adanya apatrid dan bipatrid. Apatrid yang artinya seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan
Hal ini bisa terjadi apabila seseorang dari keturunan negara yang memakai asas ius soli dilahirkan di negara yang menggunakan asas ius sanguinis. Sedangkan bipatrid adalah seseorang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap atau dua kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi apabila seseorang yang berasal dari keturunan negara yang berasaskan ius sanguinis lahir di negara yang menggunakan asas ius soli. Nah, walaupun seseorang tidak dapat memenuhi dua asas tersebut untuk menjadi warga negara di suatu negara, orang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan atau yang sering kita kenal dengan istilah naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur pewarganegaraan ini di berbagai negara berbeda-beda, namun prinsipnya adalah untuk memberikan orang untuk menjadi warga negara pada suatu negara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perlunya seseorang memiliki kewarganegaraan suatu negara dengan jelas dan tegas? Ya, apakah tidak boleh merangkap atau bipatrid atau sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid? Nah, sekarang kita membahas tentang warga negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Mekanisme dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan yang termasuk sebagai warga negara Indonesia adalah sebelum undang-undang disahkan sudah menjadi warga negara Indonesia. Sebelum disahkan undang-undang kewarganegaraan, sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibu berkewarganegaraan Indonesia. Berikutnya, anak yang lahir dari perkawinan sah ayah WNA dan ibu WNI atau sebaliknya. Anak yang lahir di luar perkawinan ibu WNI dan ayah tidak mempunyai status kewarganegaraan. Kemudian yang kelima, anak yang lahir 300 hari setelah ayahnya meninggal yang ayahnya berkewarganegaraan Indonesia. Keenam, anak yang lahir di luar perkawinan dari ibu berkewarganegaraan asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebelum usia 18 tahun atau belum menikah. 7. Anak yang lahir di wilayah NKRI, orang tuanya tidak jelas status kewarganegaraannya. 8. Itu anak yang baru lahir ditemukan di wilayah NKRI selama orang tuanya tidak diketahui status kewarganegaraannya. 9. Anak yang lahir di NKRI dan orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan. 10. Anak yang lahir di luar NKRI tetapi orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia, tetapi negara tempat lahirnya memberikan kewarganegaraan anak tersebut. Nah, ini yang diistilahkan tadi yaitu bipatrid, memiliki kewarganegaraan ganda. Berikutnya, naturalisasi atau proses pewarganegaraan di Indonesia. Pertama,
mengajukan permohonan perwarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kedua, pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. 8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Bagaimana dengan halnya seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan di Indonesia? Yang pertama, yaitu karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kedua, tidak menolak atau melepas kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. 4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. 5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. 6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. 7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. 8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. 9. Bertempat tinggal di luar wilayah NKRI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun terakhir. Itu ada dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang kewarganegaraan. Jadi sekarang kita bahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kemudian kewajiban adalah beban untuk memberikan suatu yang semestinya diberikan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, untuk para psikikus
cobalah Anda telusuri berbagai sumber lain tentang hak dan kewajiban. Dari berbagai sumber yang Anda pelajari, kemukakan apa itu hak dan apa itu kewajiban serta bagaimana hubungan di antara keduanya. Secara garis besar, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Nah, hak dan kewajiban ini seperti sekeping mata uang logam, satu sisi hak, satu sisinya lagi adalah kewajiban. Nah, menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti yang sesungguhnya jika ada korelasi antara keduanya. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut dengan hak. Hak dan kewajiban yang diatur di Indonesia oleh konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dapat dicermati dalam pasal 26, pasal 27, pasal 28, 28A sampai C, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Untuk itu mari kita cermati satu persatu. Pada pasal 26 itu diatur tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di situ dibedakan antara hak dan kewajiban antara penduduk dan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian mengenai hak asasi manusia secara garis besar diatur dalam pasal 28A sampai 28C. Kemudian di pasal 30 diatur tentang pertahanan dan keamanan negara. Di situ kalau dilihat dari apa saja yang diatur dalam pasal 30 itu berkenaan tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, di mana ada 3 komponen dalam usaha-usaha warga negara di dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu ada komponen utama, ada TNI dan Polri, dan kemudian masyarakat sebagai rakyat sebagai komponen pendukung. Kemudian hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Di sini diatur dalam pasal 31 dan pasal 32. Kemudian hak dan kewajiban dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial itu diatur pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 dan pasal 34 ayat 1, 2, dan 3. Nah, setelah kita mempelajari hak dan kewajiban yang telah diatur dalam konstitusi di Indonesia, kalau kita cermati lewat ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, maka tampak hubungan antara warga negara dan negara sangat erat. Ya, saling membutuhkan. Warga negara membutuhkan negara yang kuat agar memberikan pengayoman terhadap dirinya, dan sebaliknya, demi kuatnya negara, negara membutuhkan pengorbanan, loyalitas, nasionalisme, dan patriotisme, serta sikap kritis dari warga negaranya. Hubungan inilah yang akan dapat terjalin dengan baik manakala ada dalam bingkai negara demokrasi dan adanya
law enforcement, penegakan hukum yang menjamin warga negara memperoleh rasa keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Nah, orang bijak mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Nah, John F. Kennedy pernah berpesan kepada bangsa Amerika, janganlah bertanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Nah, jadi laksanakan kewajiban-kewajiban warga negara di dalam menuntut hak-hak yang mesti didapatkan oleh warga negara. Penuhilah kewajiban saudara sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Demikianlah presentasi tentang hak dan kewajiban warga negara. Dalam kesempatan ini saya akan tutup dengan ungkapan yang disampaikan oleh Marcus Tullius Cicero, yaitu ubi ius ubi societas. Artinya, di mana ada masyarakat, disitulah ada aturan yang mengatur tentang masyarakat tersebut. Semoga Anda menjadi warga negara yang baik, smart and good citizenship. Sekian, terima kasih.